Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Savisi Channel. Hari ini kita berempat mau ngomongin pengalaman horor yang sudah kita alami beberapa waktu yang lalu. Eh, Mudah-mudahan bisa menghibur semua penonton, dan siapa tahu punya pengalaman horor juga, boleh share di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita bahas. Oke. Perkenalkan diri, nama saya Reza Pratama. Nama saya Danu Prasetyo Morgana. Nama saya Zidan Afwan. Saya Erwin Budirawan. Oke. Hari ini dimulai dengan pengalaman horor saya pribadi ya. Jadi kejadian ini Cerita horor ini ya? horor. Jadi Dari mana? kejadian ini terjadi di tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi waktu itu saya sedang nge-vlog di salah satu tempat wisata di daerah Lembang yang sudah tidak terpakai, yang dulu sempat terkenal, yang juga bikin macet jalanan. Ya semua orang Bandung mungkin tahu lah ya tempat ini, dan nggak perlu dipublis sama tempatnya. Jadi kejadiannya semua berawal normal, persiapan semua normal, selama perjalanan ke sana juga tidak ada kendala apa-apa. Tapi begitu sampai ke sana memang ada suasana yang cukup berbeda, karena memang tempatnya sudah terbengkalai selama beberapa tahun karena kasus yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi saya sedang nge-vlog, sedang merekam kegiatan saya di sana. Jujur saya di sana juga merasa tidak cukup nyaman karena betul-betul sudah terbengkalai, daun-daun yang mati sudah berserakan di mana-mana, tempat wahananya juga sudah cukup berkarat dan cukup ngeri lah untuk didatangi pada saat itu. Berarti sendirian atau gimana di sana? Kebetulan berdua Sama dengan saudara saya. Saudara saya juga laki-laki. Niatnya mau apa? Sebelum ini apa niatnya mau apa? Niatnya memang mau apa? Nge-vlog. Nge-vlog aja, pengen main di sana karena penasaran. Setelah terus ditutup, itu kan masih ada beberapa wisatawan dari luar kota yang masuk ke sana dan menanyakan apakah tempat ini masih buka atau enggak. Ada wisatawan juga yang sempat nanya ke saudara saya dan dibilang ya memang tempat ini sudah tutup beberapa tahun yang lalu. Jadi awal perjalanan itu saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 9, sampai ke lokasi itu sekitar jam 11 atau setengah 11-an. Jadi saya datang ke sana ngerekam. Awalnya saya berada di sebuah wahana yang saya juga kurang ingat namanya, tapi bisa digambarkan di wahana itu ada suatu kolam gitu, ada tempat mainan bebek-bebekan gitu, terus ada keretanya, dan itu sudah cukup hancur ya. Ada tempat saungnya, ada tempat makannya, tempat loket beli tiketnya, itu juga sudah hancur. Saya berjalan ke bawah sedikit. Banyak orang dari sana dia? Kebetulan Atau sepi? berdua. Enggak, di sananya tuh di lokasi. Sepi. Oh. Sepi. Tapi ada beberapa kayak petani gitu ya. ada petani yang memang di sana rumputnya juga luar biasa tingginya, karena memang udah benar-benar udah Terawat ya. udah tidak terawat, sudah ya benar-benar gak ada orang yang mau ngurus gitu, kecuali satpam yang di atas. Itu juga untuk menjaga pintunya aja biar nggak sembarangan orang masuk. Jadi kita mulai aja lah. Begitu saya masuk, hawa yang saya rasakan itu cukup berbeda. Anginnya kencang, dingin, karena memang itu di daerah gunung juga, tapi ini berbeda lah. Gimana sih kalau kalian masuk ke tempat-tempat yang cukup angker? Range waktunya jam berapa tuh sampai di lokasi? Setengah 11 masih siang ya? Ya masih siang. Nah, saya ngerekam semua sampai saya jalan ke bawah ke tempat waterboom. Itu harus nurunin sekitar hampir 50 atau mungkin 40 anak tangga. Saya ke bawah, itu hawa sudah tidak enak. Dan kebetulan yang saya rasakan itu ada orang yang ngikutin di belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Jadi saya tetap meneruskan aktivitas saya, jalan seperti biasa. Saya tidak berbicara dengan saudara saya
hal itu, karena saya juga tidak mau mengacaukan acara dan saya juga tidak Tapi mau. saudaranya nyadar atau Kalau masalah saudara saya sadar atau enggak itu ntar ada di akhir cerita. Jadi gini, saya turun ke wahana waterboom itu, saya video sekeliling, saya lihat-lihat semua, itu betul-betul cukup ngeri karena di situ ada kolam yang Udah kotor. sangat luas dan airnya kotor, tidak ada ikan karena saking kotornya. Jadi begitu saya masuk ke tempat waterboom itu, saya nggak bertahan lama karena jujur saya juga tidak tahan gitu dengan tekanan dari luar, karena memang hawanya tidak enak juga. Terus saya pindah lagi ke area kolam renang, itu harus pakai motor karena lumayan jauh ya, sekitar 500 meteran, karena memang wahana tempat wisata itu cukup luas juga memang. Terus ada gedung terpakai juga ya. Ya, begitu sampai saya di bawah di wahana kolam renang, itu ada sebuah gedung yang besar belum jadi dan ada kolam renang 2 juga yang belum sempat terpakai mungkin. Lalu ada waterboom dan di situ saya sempat foto-foto seperti biasa. Saya naik tangga lagi untuk ke gedung yang sudah terbengkalai itu. Di situ sebetulnya ketika saya naiki tangga itu lagi-lagi hawanya yang berbeda ya. Meskipun itu siang, tapi saya tetap melanjutkan. Meskipun di situ saya cukup merasa ada yang seperti ini nyengkram kaki, ada yang megangin kaki. Jadi kaki saya terasa berat, nafas saya terasa berat. Tapi lagi-lagi saya juga nggak mau nyeritain itu pada saat itu juga ke saudara saya, karena saya juga nggak mau mengacaukan acara dan siapa tahu hanya saya yang merasakan atau mungkin ini hanya perasaan saya saja. Jadi ya sudah, saya lanjut aja, saya keliling semua gedung, saya explore. Kebetulan gedung itu cukup gelap ya, meskipun pada saat itu siang, masih setengah 11. Nah, akhirnya saya explore. Saya sempat foto-foto lagi di bawah. Sampai jam 2 kalau nggak salah, sampai jam 2 siang, karena memang sudah cukup Berarti panas. lama juga dari jam 11 sampai jam 2. Lumayan lama. Karena tempatnya itu juga luas, jadi saya explore benar-benar semua. Segedung-gedung itu saya explore, dari setiap lantai saya jejaki gitu. Cukup capek pada saat itu, dan juga panas terik matahari juga membuat lebih capek lagi karena kita jadi ngos-ngosan, nggak jadi keringetan juga. Dan lagi pada saat itu saya juga tidak sadar bahwa ternyata di video, karena saya kan ambil ngevlog juga, di video itu ternyata saya menangkap beberapa kejadian yang cukup horor juga. Ketika saya edit video semuanya itu normal, saya upload video normal, view-nya juga lumayan, itu normal-normal aja, sampai suatu hari ada yang komen itu di menit sekian, di menit dan detik sekian, itu apa katanya yang jalan, ada yang hitam gede jalan. Saya bilang itu kan hanya pohon, karena penglihatan saya itu hanya pohon, dan kebetulan saya di situ juga pada saat itu cukup sepi dan hanya saya berdua dengan saudara saya. Jujur saya juga kaget ya, ini apa gitu. Tapi saya tetap positive thinking bahwa itu hanya sebuah pohon yang mungkin hanya mengikuti gerakan kamera. Tapi banyak lagi yang komen, bukankah itu bukan pohon atau apa segala macam. Tapi saya tetap kekeh bahwa itu tuh pohon, karena saya nggak merasa ada sesuatu yang janggal gitu. Kemudian beberapa hari kemudian lagi ada yang komen lagi, "Kak, di menit sekian kok ada suara yang ketawa ya?" katanya. Saya cek lagi videonya, ternyata benar, ada memang yang ketawa. Terus saya berpikir positif lagi, mungkin ini hanya dari background yang saya pasang di video itu. Tapi ketika saya putar lagi si background itu nggak ada suara si perempuan yang ketawa itu. Betul-betul nggak ada, dan saya juga betul-betul kaget ya. Tapi pada saat merekam
waktu kejadian itu nggak ada yang Yang nggak ada ketawa. suara. nggak ada yang ketawa karena betul-betul sepi pada saat itu. Menurut gua Saya juga lihat beberapa orang petani ya, beberapa petani yang ngambil rumput yang udah yang nggak terpakai terus dimakan untuk ternaknya. Mungkin petani yang ketawa kali, bukan? Enggak, ini perempuan soalnya di Ah. video. Nah terus Atau mungkin Bu Tani? Enggak ya? enggak, petani. petani gitu ya. Oh iya. Enggak, jadi gini, pada saat selesai saya video itu saya pulang, akhirnya saya cerita sama saudara saya, bro, kok saya merasa nggak enak ya selama ngevlog tadi. Entah saat saya mau ke waterboom, entah saya pas lagi di kolam renang, kok kayak ada yang megangin kaki terus nafas juga engap. Terus saudara saya juga ternyata merasakan hal yang sama, merasa kakinya ada yang dipegang, nafasnya juga cukup berat kayak engap gitu. Nah, akhirnya di situ juga saya cek lagi videonya, ternyata memang kayak yang katanya itu ada yang jalan di video saya yang hitam tinggi itu, ya saya bisa pastikan itu bukan sebuah pohon. Wow. Itu bukan pohon, bener-bener itu bukan pohon. Bukan si pohon-pohonnya kan. Bukan pohon. Terus yang semakin buat saya yakin bahwa itu juga bukan ketawa seorang manusia, itu adalah di back sound-nya. Itu cukup ngeri juga sih, karena saya tahunya setelah diupload. Coba kalau masih diedit mungkin saya juga bakal Nggak akan upload. karena cukup mengerikan. Ya udah biar saya aja yang simpen gitu. Tapi ya udah terlanjur diupload juga. Dan memang tempat itu juga terkenal dengan kemistisannya atau horornya, karena memang betul-betul tempat wisata itu udah terbengkalai, benar-benar terbengkalai. Kalian bisa cek di Google lah. Tapi saya nggak bisa sebutkan nama tempatnya, silahkan cari aja. Waktu pas di kejadiannya pernah nanya warga setempat nggak kalau misalkan itu emang ada banyak hal-hal yang mistis gitu. Waktu di loket sih, bukan loket, tapi saya izin ke satpam. Jadi begitu datang ke tempat parkir, saya izin ke satpam, Pak boleh nggak saya berdua sama saudara saya ini nge-explore tempat ini. Satpam bilang ya silakan aja, tapi Resiko tanggung sendiri, gitu Mak? bukan, tapi KTP disimpan katanya. Nah, gitu. Untuk jaminan keamanan. Nah, jadi satpam tahu kalau ada apa-apa, dan satpam juga hari itu memberikan izin silakan aja. Kalau mau explore sampai tengah malam juga silakan. Asalkan izin Kalau benar-benar mau nyari yang kayak gitu, ini tempatnya sudah pas, ini benar-benar ini tempatnya. Iya. Karena banyak juga dari channel-channel YouTube lain yang datang ke tempat itu hanya untuk mencari hal-hal yang mistis kayak gitu. Tapi sekarang si videonya masih bisa diputar, masih bisa bisa masih ada di YouTube. Nah, Oke.